Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Porsi yang diberikan kepada saya adalah tentang makna Hari Pahlawan 10 November 1945 dalam relevansi dan maknanya pada hari ini. Catatan pertama adalah memahami 10 November 1945 harus dalam satu tarikan nafas dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, lahirnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang sekarang kita kenal sebagai TNI 5 Oktober 1945, dan terjadinya yang kita kenal sekarang dengan 10 November 1945. Itu catatan pertama. Yang kedua, di dalam pergerakan harus juga satu tarikan nafas antara yang namanya persiapan, perhitungan, dan pada akhirnya pergerakan. Apa yang terjadi di 10 November tidak lepas dari buah dari persiapan, perhitungan yang matang dan pergerakan itu sendiri yang efektif. Dan yang ketiga, apa yang terjadi di dalam harus juga dilihat apa yang terjadi dinamika di luar negeri, di dunia internasional. Nah, apa yang terjadi sebelum meletusnya kita kenal perlawanan pemuda arek-arek Surabaya 10 November 1945? Ini ada kejadian yang aneh, misterius, tapi ini pada akhirnya memberi jalan kita seperti adanya sekarang kita. Sekitar tahun 43 itu ada perundingan di antara negara-negara besar, terutama di pihak sekutu ya, di luar yang Jerman, Jepang yang di kubu fasis, Inggris, Amerika, dan tentunya negara-negara sekutu yang melawan Jerman bersepakat ini nanti di dalam mengepung Jepang di kawasan Asia Pasifik, khusus menyangkut kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia, cukup sudah kalau diserahkan kepada Inggris, karena di balik kedatangan Inggris nanti otomatis Belanda akan mendongkrak, karena ini kayak sejoli di Inggris Belanda ini sebagai kekuatan imperialisme dan kolonialisme. Tapi ini terjadi tahun 1943. Lalu bagaimana dengan Inggris, kata di dalam rapat para negara-negara sekutu itu? Ya kalau gitu gini, Inggris itu kan sudah realitanya menguasai semenanjung Malaya, kayak Malaysia, Brunei, Singapura, dan beberapa di luar yang Indochina yang dikuasai Prancis ya waktu itu. Jadi khusus terkait Nusantara ini cukup Sumatera saja. Jadi for the remaining area, jadi dalam arti kayak Sulawesi, Maluku, kepulauan Sunda kecil kayak NTB, NTT, Bali, Jawa, itu semua Amerika pegang yang nanti akan datang. Nah itu sekali lagi tahun 43. Tapi apa yang terjadi Juli 1945? Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dengan apa yang disebut konferensi Potsdam yang antara Stalin dari Soviet, Churchill Inggris, dan Roosevelt waktu itu masih hidup karena beliau akhirnya wafat di tengah jalan. Nah, tiga kesepakatan ini situasi sudah berubah. Jepang sudah mulai keok di berbagai area, Jerman sudah praktis tertaklukkan dengan, dan menariknya di sini Uni Soviet yang tadinya dianggap pupuk bawang atau tim hore di dalam sekutu itu ternyata termasuk yang ikut berkontribusi besar menaklukkan Jerman, sehingga memaksa pihak Barat membelah kawasan zona timur dan zona barat. Nah, di dalam situasi itu, suasana kebatinan di negara sekutu ini sudah beda lagi, Pak Eko dan teman-teman sekalian. Situasinya adalah kemudian Amerika mulai berpikir bukan lagi Jepang kalah, sudah pasti kalah, tapi the next pesaing berikutnya adalah Uni Soviet. Nah, karena itu di dalam konstelasi itu, termasuk di militer waktu itu, Douglas MacArthur sebagai komandan Asia Pasifik mengatakan
wah kalau gitu kita harus rubah rencana nih, strategi yang tahun 43 itu. Kalau begini caranya, kalau kita terlalu ditarik, disedot ke Amerika ke ini, padahal janjiannya kan Inggris cuma Sumatera, selebihnya kawasan itu kayak Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku apa, tangan Amerika, wah berat itu. Jangan-jangan nanti Uni Soviet malah menguasai kawasan ini. Itu aja sudah terjadi, Korea Utara dan Selatan itu dibelah tuh, gara-gara Soviet juga ikut merangsek, seperti juga ke Jerman. Nah, dalam situasi itulah Indonesia merdeka 17 Agustus 45 dalam konstelasi yang sudah berubah itu, di mana Inggris yang tadinya cuma Sumatera, dengan kesepakatan baru di Potsdam ini, Amerika mengatakan sudah, yang tadinya kita tidak ikhlas, kita kira-kira Inggris menguasai seluruh Nusantara dan termasuk Burma, Myanmar dan sebagainya, terutama dalam konteks Indonesia, sekarang malah ditimbulin yang tadinya Sumatera, hampir yang tadinya buat Amerika, Sulawesi, Lombok, kepulauan Sunda kecil seperti NTB, NTT, Bali, Madura, termasuk Bengkulu dan sebagainya, Riau, itu ditumplakkan ke Inggris. Nah, di saat itu Indonesia merdeka dengan konstelasi seperti itu. Nah, tiba-tiba Jepang pada saat Indonesia merdeka kan sudah kalah ya. Nah, yang siapa yang kita tunggu? Nah, di sini menarik karena ketika kita bicara skenario andaikan itu lancar, Amerika yang dudukin di sini, mungkin cara merdekanya lebih cepat dan tidak serumit revolusi yang terjadi antara 45-49. Tapi kemerdekaannya adalah persis kayak India, kayak Filipina atau Malaysia, hadiah. Dan kemudian yang duduk elit-elit di kekuasaan itu orang-orang yang pro barat. Tapi yang menarik ketika Inggris datang sekitar Oktober 1945, itu yang adalah divisi 23 dari Brigade 49, terutama yang dominan Jenderal Malabi sebagai komandan brigade, di bawah divisi 23 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Houghton. Nah, di sini Belanda ngedompleng. Nah, tapi inilah blessing in disguise. Kalau jalan sejarah, kalau nggak mau dikatakan ini kehendak yang di atas, itu yang menarik. Inggris datang, sebetulnya kan suatu negara yang jauh lebih superior dari Amerika. Tapi dia datang ke sini dengan informasi intelijen yang ngeblank. Ditambah lagi, karena situasi yang ngeblank dalam informasi intelijen, dia mengandalkan kepada Belanda dalam informasi. Sementara Belanda, walaupun pernah menjajah kita, dan Inggris tadinya berharap begitu, kan kalian udah 3 abad di sini, saya ngandalkan kalian infonya. Ternyata apa? 3 tahun Jepang menjajah, 3,5 tahun menjajah Indonesia, situasinya sudah berubah dinamiknya, dan sehingga data-data itu tidak up to date, dan kalaupun ada data itu dibaca secara keliru. Nah, apa yang terjadi dari hasil itu? Ada laporan dari Donaldson, itu salah seorang komandan militer yang ada di Brigade 49 di divisi 23 itu. Laporan ke Inggris apa bunyinya? Saya baru saja dengar kabar Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya, tapi kelihatannya tidak ada tanda-tanda sedang memperjuangkan dan mempertahankan diri kehidupannya sebagai bangsa merdeka. Nah, itu kan kurang ajar loh. Tapi itu satu gambaran misreading. Jadi yang terbaik kemudian aman, orang Indonesia tidak bisa tidak mampu atau akan melawan, jadi akan manut saja gitu. Nah, itulah yang membuat kemudian Mayor Jenderal Houghton, yang kemudian salah satu di divisi 23 itu, dari pesawat meluncurkan pamflet yang mengancam bunyinya begini: kalau ada satu orang di Surabaya ini pegang senjata, kita akan tembak di tempat. Nah, itu dinamik itu yang nggak kebaca, karena dia berdasarkan laporan dari Donaldson tadi, seakan-akan tidak bisa, tidak akan ada perlawanan, aman, kira-kira gitu. Nah, ini mengandalkan pada dilusi atau khayalan dari informasi intelijen Belanda ini. Nah, apa yang terjadi? Itulah yang kita kenal sekarang. 10 hari terjadi pertempuran hidup mati melawan Inggris dengan korban Brigadir Jenderal Malabi, salah satu komandan brigade dari 49 itu.
Nah itu dari situ, walaupun kemudian oleh bombardemen habis-habisan Inggris, akhirnya para pemuda Surabaya itu minggir, tapi sudah mencatat satu presiden politik sebetulnya, bahwa laporan Donaldson itu tiba-tiba jadi gugur, bahwa kita itu ternyata mampu melakukan perlawanan dan menyatukan kerakyatan dengan perjuangan bersenjata. Jadi walaupun akhirnya kemudian mengalah dalam konteks itu, tapi sudah memberi satu gambaran bahwa kita mempertahankan apa yang sudah kita hidupkan dari awal di 17 Agustus 45. Nah inilah yang kemudian merembet bukan hanya di Surabaya, di Malang, di Pekalongan, di Purwokerto, bahkan ada kemudian perkembangan yang menarik antara tahun 46 itu, pemberontakan 3 daerah yang sebetulnya bukan separatis, menjatuhkan, menurunkan elit-elit bikinan Jepang dan juga Belanda dari beberapa kota di Brebes, Pemalang dan sekitarnya yang akhirnya dikenal sebagai pemberontak 3 daerah. Dan semua itu presiden dari perkembangan yang ada di Surabaya. Nah, apa yang kemudian hikmah yang kita bisa tarik dari 10 November? Pertama, jangan itu dilihat semata-mata sebagai perjuangan bersenjata ansih atau tok ya, tapi itu menggambarkan sebuah rangkaian panjang dari Sumpah Pemuda 24 Oktober 28, 17 Agustus 45, TNI yang sebetulnya itu lahir dari rahim rakyat dengan Panglima Besar Sudirman itu menarik ketika dipimpin. Itu pertama kali dalam sejarah saya kira Panglima militer dipilih oleh para anak buah dari bottom up, jadi bukan sifatnya dari atas. Dan Urip Sumarjo yang dianggap titipan elit bisa dikalahkan dalam voting gitu. Jadi itu tentara rakyat itu dalam konteks gambaran ini mencuat dalam diri Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah itulah saya kira yang kita bisa tarik dari peristiwa November ini, betapa yang saya gambarkan tadi perhitungan, persiapan, perhitungan dan pergerakan itu nyata adanya. Kemarin Saudara Huda menarik dalam satu diskusi menyinggung salah satu biografi dari Maruto Niti Miharjo yang saya sudah baca waktu itu tapi nggak perhatian. Ini gambaran bahwa seorang saya pun yang sudah cukup mendalami punya boleh dibilang punya ketekunan baca, kadang juga bisa harus dibedakan antara mengamati itu belum tentu memperhatikan. Jadi waktu Saudara Huda menyebut ada dulu menjelang kemerdekaan dari Jepang ke arah merdeka, ada satu kelompok kecil yang itu sebetulnya menjadi connecting dot, titik penghubung, bukan hanya persatuan di pergerakan pemuda itu sendiri, bahkan itu bisa menjadi titik penghubung menyatunya para elit yang tua-tua itu kalau mereka bertikai hal-hal yang nggak penting atau yang remeh-temeh. Nah itu yang menarik dalam kesaksian Maruto itu adalah betapa pengkaderan pelatihan kepemimpinan di Menteng Raya 31 yang dipelopori oleh Soekarni, Maruto, Adam Malik, Wikana, Pandu Kartawiguna itu betul-betul selain memang kawah candra di muka membangun kecakapan kepemimpinan ya, tapi yang menarik di situ adalah memunculkan sebuah yang disebut komite fal aksi. Jadi di kelompok kecil dan itu baru terbuka bahwa dinamik antara 45-49 terlepas Soekarno-Hatta tetap menjadi simbol dari seluruh pergerakan nasional, kelompok ini bekerja secara senyap tapi konkret, nyata dalam merajut berbagai persatuan bangsa. Jadi bagaimana misalnya saja Amir Saripudin dan Sahrir yang kekeh dan ngotot untuk berunding dengan Belanda tanpa memandang realitas bahwa berunding itu ternyata untuk kalah bukan untuk menang, akhirnya menyatukan elemen-elemen komite fal aksi ini dengan Jenderal Sudirman dan Tan Malaka. Dan itu yang kemudian secara tegas menolak skema anti perundingan. Nah Soekarno-Hatta sendiri ini menarik, walaupun secara permukaan merangkul Sahrir dan Amir yang pro perundingan terhadap Belanda, tapi secara diam-diam dialektis memanfaatkan gerakan kontra perundingan ini supaya semakin menguat dan semakin menguat. Dan itu yang membuat Sudirman ketika sempat mau dijebak di dalam pemberontakan makar ya, ternyata justru
Sudirman akhirnya justru membuat dia posisinya menguat dengan Soekarno-Hatta untuk merem tindakan Sahrir yang belakangan oleh Amir Syarifuddin juga. Sehingga akhirnya walaupun perundingan Belanda tetap berjalan sampai puncaknya Hatta di konferensi meja bundar, akhirnya kita mendapat pengakuan kemerdekaan Indonesia. Tapi pada saat yang sama gerakan bersenjata juga tetap didorong, bahkan menjadi alat untuk menekan sehingga perundingan itu tidak semena-mena seperti dalam skem Sahrir dan Amir Syarifuddin yang murni masuk ke dalam perundingan, tapi masuk jebakan dari skema kepentingan global dari atau imperialis dari Belanda. Nah, dari sinilah saya kira kulminasi 10 November 45 harus dibaca dalam rangkaian yang tidak semata-mata sebagai perjuangan fisik, tapi juga perjuangan intelektual, perjuangan spiritual juga di dalam konteks menyatukan gerakan ini, sehingga seluruh hasil yang kulminasi KMB, walaupun ini juga banyak ketidakpuasan dari hasil konferensi meja bundar 49 itu, tapi setidak-tidaknya kita sudah memulai dengan sesuatu yang tidak seperti bagaimana Malaysia merdeka atau Filipina merdeka yang hanya hadiah dari penjajah, bahkan elit-elitnya pun pada dasarnya quote-unquote juga boneka dari pihak asing. Saya kira itu saja sebagai hikmah dari relevansi dari hari pahlawan 10 November 1945. Semoga ini menjadi memori kolektif yang tetap terjaga sampai kapanpun selama Indonesia itu berada. Dan karena itu terakhir dalam soal seni dan budaya, saya kira di sini penting juga apa relevansi yang penting, sangat penting. Kalau Anda pernah dengar Idrus, sastrawan yang kita kenal dari kejadian di Surabaya, Idrus itu membuat satu novel yang betul-betul memakai settingan perlawanan para pemuda di 10 November 45 itu sebagai setting dari karya sastra yang kemudian sampai hari ini juga dikenang sebagai salah satu karya unggulan. Begitu juga di puisi dan sebagainya, bahwa menunjukkan seniman juga, seperti kata Pramudia Anantatur, tidak boleh seni untuk seni, tapi juga seni yang menyelami apa yang menjadi psikologi kolektif atau hasrat kolektif masyarakat, baik yang tersurat terucap maupun yang tidak terucap, tapi itu menjadi satu apa yang ada di benak atau di batin bawah sadar masyarakat kita pada umumnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibrahim, tadi sempat disinggung mengenai